Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Noviansyah, guru fisika di SMA Negeri 2 Blimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Mengajar mata pelajaran fisika di SMA merupakan tantangan yang luar biasa bagi saya, karena peserta didik cenderung takut terlebih dahulu sebelum mempelajarinya. Mengutip pernyataan dari Westman menyatakan fisika merupakan salah satu mata pelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi oleh kebanyakan siswa menengah. Dan sebagian besar peserta didik saya juga menyatakan demikian. Lemahnya kemampuan berhitung serta kegiatan dan media pembelajaran yang dinilai belum menarik minat belajarnya menjadi alasan peserta didik untuk memutuskan bahwa fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan. Akibatnya, motivasi belajar peserta didik cenderung rendah, begitu pula dengan kualitas pembelajarannya. Menyadari hal tersebut, tentunya saya tidak tinggal diam. Saya melakukan survei kebutuhan belajar peserta didik. Hasilnya, sebagian besar peserta didik menyatakan bahwa mereka senang dengan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kegiatan praktik, baik itu non-virtual maupun secara virtual. Dan ini tentunya menjadi dasar modal awal saya dalam mengembangkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Tentunya ini menjadi tantangan bagi saya, bagaimana menciptakan ataupun merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan media seperti apa yang harus saya persiapkan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Melalui kurikulum Merdeka, saya belajar betapa pentingnya merancang suatu pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik menggunakan metode backward design. Pada akhirnya, saya mengembangkan suatu media pembelajaran inovatif dengan mengkombinasikan alat peraga praktik sederhana dengan media belajar digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik, yang kemudian saya beri nama dengan Mebel Promo. Konsepnya, pembelajaran berdiferensiasi konten masuk di sini. Guru memfasilitasi peserta didik berdasarkan minat dan profil belajarnya. Peserta didik yang senang dengan kegiatan praktik non-virtual akan terlihat lebih antusias dalam melakukan kegiatannya. Sedangkan peserta didik yang senang dengan media belajar yang ada di HP-nya akan merasa terbantu mengikuti alur pembelajaran. Topik yang dipelajari peserta didik adalah pengukuran. Peserta didik memahami konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan keterampilan proses sainsnya. Agar peserta didik memiliki kesiapan belajar yang baik, pra pembelajaran peserta didik dikirimkan link akses ke media belajar digital. Dan pada awal kegiatan pembelajaran, peserta didik diberikan asesmen formatif awal untuk mengecek kesiapan belajarnya. Lebih teliti dibandingkan bisa. Benar salah? Saya menggunakan model pembelajaran inquiry untuk mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik. Peserta didik menuliskan rumusan masalah pada lembar sticky notes yang saya bagikan. Di sini semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Hasil seluruh rumusan masalah yang dituliskan oleh peserta didik akan disortir oleh masing-masing kelompok untuk dibuat hipotesisnya. Selanjutnya, peserta didik melakukan kegiatan praktik untuk menyelidiki hubungan antar variabel dengan memanfaatkan alat peraga praktik Mebel Promo. Oh, belum. Habibi siap. Kau ngapain sih? Habibi. Coba kamu lihat. Belum. Habibi. Berapa nih? 50 woi. Alah. Selama proses pembelajaran, guru memastikan tiap peserta didik memainkan peranan belajarnya dengan baik. Guru memfasilitasi dengan pendampingan, khususnya pada kelompok dan peserta didik yang dinilai perlu bimbingan lebih atau khusus. Untuk alat peraganya, itu cukup membantu kami dalam menjawab permasalahan, yaitu mencari sudut elevasi dengan jangkauan jarak terjauh. Pengajar digital yang disediakan menurut saya sendiri benar-benar membantu
karena itu dapat diakses pribadi, jadi mudah untuk melakukan pembelajaran mandiri mengenai apa yang akan dibahas nanti. Meskipun kegiatan pembelajarannya itu sudah siang hari, tapi kami dapat mengikutinya dengan senang hati karena kegiatannya tidak membuat ganggu. Hadirnya mebel promo dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi berhasil menjawab permasalahan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran fisika dengan rata-rata kemampuan kolaborasi yang terkategori baik. Begitu pula halnya pada keterampilan proses sains peserta didik. Secara keseluruhan, saya bangga dengan kualitas pembelajaran yang dimiliki peserta didik saya. Melalui pemanfaatan mebel promo dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu memahami konsep pengukuran dan penerapannya, serta mengembangkan keterampilan proses sainsnya.